Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang pencuri motor diringkus di kamar hotel. Gas LPG 3 kg langka, warga menjerit. Truk terguling akibat menghindari mobil yang nekat menyalip di jalan tikungan. Gas LPG 3 kg langka di Mesuji, diantaranya terjadi di Kecamatan Simpang Pematang. Banyak warung di daerah ini yang kehabisan stok gas LPG 3 kg karena tidak mendapat pasokan dari agen. Menurut pedagang, kelangkaan LPG terjadi sejak sekitar 1 bulan lalu dan hingga kini belum teratasi. Penyebabnya karena pasokan dari agen berkurang. Jika sebelumnya mereka menerima jatah pasokan LPG sebanyak 2 kali dalam sepekan, kini hanya 1 kali saja dan itu pun jumlahnya dibatasi maksimal 10 tabung saja. Rp20. Sudah berapa hari nih Pak langkanya? Sebulan ini. Sehari-hari yang diperlukan. Diperlukan Pak ya. Yang lain itu kan kadang-kadang rokok segala macam itu selain lagi kan. Kalau ini habis, ya masyarakat selalu nyari terus. Kelangkaan gas LPG dikeluhkan emak-emak dan pedagang makanan. Untuk mendapatkan gas LPG, mereka terkadang harus keliling ke warung-warung, bahkan hingga luar desa. Sejak langka, harga gas LPG 3 kg tidak terkendali, mulai di kisaran Rp25 hingga Rp26.000 per tabung. Tabung LPG. Ada nggak itu? Oh, nggak ada, susah banget sekarang nyari gas itu tuh. Keliling di Mesuji nggak dapat? Nggak ada di Simpang Pematang, susah Nggak banget. ada. Gimana ini loh? Warung ramai malahan nggak ada gas. Terus harga sendiri berapa Bu? Harga biasanya 20.000. Sekarang ini 26. 26.000. Banget. Sewa ya? Iya. Harapannya gimana Bu? Harapannya ya bisa normal kembali kayak kemarin. Kelangkaan gas LPG hanya terjadi untuk tabung isi 3 kg saja. Sedangkan gas LPG non-subsidi 5,5 kg dan 12 kg tidak langka dan banyak tersedia di pangkalan atau agen. Warga mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan gas LPG bersubsidi 3 kg karena gas LPG jadi kebutuhan yang mendasar sehari-hari. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Nggak kita ngambil itu juga. Sekitar 20 keluarga korban longsor di Kecamatan Ulu Belu hingga Senin siang masih bertahan di tempat pengungsian di Balai Desa Air Abang. Mereka kehilangan tempat tinggal akibat rumahnya rusak berat dan hingga kini belum diperbaiki. 10 hari di tempat pengungsian, banyak anak-anak dan balita yang mulai terserang penyakit. Mereka pada umumnya menderita sakit demam serta alergi kulit akibat kekurangan air bersih. Sakit apa ini Bu anaknya Bu? Sakit panas, batuk. Dua orang. Nggak anaknya semua sakit semua. Usia berapa tahun? Ini 8 tahun. Ini 2 Sudah ada penanganan dari puskesmas? Sudah. Di sini sudah berapa lama? 1 minggu. 1 minggu. Ada nggak yang sakit selama pengungsian? Banyak. Banyak. Sakit apa aja? Ya batuk, pilek, panas, demam. Penanganan dari kesehatan ada? Ada. Ya harapannya kita bisa balik lagi, bisa tenang. Yang belum ada?
Ya makanan pokok itu Pak. Makanan pokok ya. Bantuan bagi korban longsor kini terus mengalir. Bantuan yang datang berupa bahan pangan, obat-obatan, dan air bersih dari beberapa perusahaan swasta. Warga berharap Pemprov segera turun tangan membantu biaya perbaikan rumah mereka supaya mereka bisa segera pulang ke rumahnya masing-masing. Krisis mas, masalah mata airnya kan ketutupan longsor semua, nggak ada air. Berapa rumah yang terimbas dari longsoran ini? Ya ribuan lah, ribuan rumah. Ribuan rumah. Upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dan warga untuk menangani itu? Alhamdulillah ini dari Pertamina dapat air, bantuan air sementara ini. Kalau keinginan kelanjutannya ya bisa dibantu terus sama. Bencana longsor di Kecamatan Ulu Belu dan Air Naningan, Tanggamus terjadi pada 24 Mei lalu. Bencana itu menewaskan 4 orang serta merusak lebih dari 200 rumah. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Warga memanfaatkan 2 pekan lagi menjelang Hari Raya Idul Adha untuk berburu hewan kurban langsung ke peternakan. Menurut mereka, membeli langsung bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Di antaranya di salah satu peternak kambing di Desa Sukabandung, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Banyak warga dari luar daerah yang datang ke tempat ini untuk membeli kambing kurban. Membeli langsung ke peternak juga karena pilihan hewan yang akan dibeli lebih banyak. Nyari kambingnya buat tambahan. Nah, ini kemana aja rutenya ini Pak Kris? Sementara ini Natar. Sekitaran Natar aja, Lampung Selatan. Oh, masih di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Kalau misalkan belum ketemu, Kita akan terus mencari. Ini kan bagian dari ikhtiar. Ini semoga mendapatkan hewan kurban yang terbaik untuk dikurbankan. Para penjual memberikan pelayanan penitipan hewan gratis bagi pembeli di lapaknya. Mereka tidak memungut biaya pakan dan ongkos kirim ke rumah pembeli pada H-1 Idul Adha mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Natar, Lampung Selatan. Sepanjang tahun 2023 telah terjadi 716 kasus gigitan dari hewan pembawa penyakit rabies di Bandar Lampung. Angka ini dinilai sangat tinggi jika dibanding tahun sebelumnya yang di angka 346 kasus. Dinas Kesehatan Bandar Lampung mencatat gigitan hewan menular rabies didominasi kucing, anjing, dan kera. Meski jumlah kasus gigitannya tinggi, Dinkes mengklaim tidak ada warga yang positif terjangkit rabies bahkan sampai meninggal dunia. Sebagai upaya mengantisipasi bertambahnya kasus rabies, Dinkes tahun ini menyediakan 286 vaksin anti rabies yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Bandar Lampung. Masyarakat tidak perlu khawatir karena masyarakat bisa mendapatkan vaksin secara gratis. Dengan vaksin rabies terhadap hewan yang penyebar rabies, itu mudah-mudahan kasus gigitan hewan penyebar rabies ini juga bisa ditekan. Bu, vaksin kita tersebar di 31 puskesmas atau di rumah sakit? Di 31 puskesmas ada tersedia, tapi kami punya sentra-sentranya. Itu di puskesmas rawat inap, dan untuk fokus yang utama itu ada di puskesmas satelit. Masyarakat diimbau tidak panik. Jika digigit hewan pembawa virus rabies, hal yang pertama harus dilakukan adalah segera mencuci bekas luka dengan air mengalir. Lalu segera ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.